Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 2. Kali ini kita ke pembelajaran yang ke-6. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 104, pembelajaran yang ke-6, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menjawab pertanyaan terkait teks. Yang ketiga, bercerita tentang pakaian profesi. Yang keempat, menjelaskan sikap menghargai keberagaman. Yang kelima, menjelaskan perilaku yang harus dilakukan di dalam keberagaman. Yang keenam, menemukan simetri lipat dan putar. Yang ketujuh, menentukan banyaknya simetri lipat dan putar. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Ana memiliki bibi yang bekerja di laboratorium kimia. Beliau adalah seorang peneliti bahan pewarna pada kain. Ana mengagumi bibinya jika sedang menggunakan jas laboratoriumnya. Ana berhayal dapat memakai jas laboratorium seperti bibinya. Lanjut halaman 105. Berbeda dengan Ahmad yang lebih suka menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ia berharap bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Wah, pasti hebat. Setiap profesi atau pekerjaan mempunyai pakaian dan perlengkapan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis profesi atau kegiatan yang akan dilakukan. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki pendidikan, keahlian, atau keterampilan tertentu. Seorang pramusaji tidak sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan seorang pemadam kebakaran tidak mungkin sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan digunakan untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Selain itu, pakaian dan perlengkapan digunakan sesuai dengan kebutuhan profesinya. Misalnya seorang koki, ia lebih butuh celemek baju daripada sebuah helm pengaman. Pakaian yang tepat adalah pakaian yang nyaman digunakan saat beraktivitas, seperti halnya dalam berolahraga. Kita banyak melakukan gerak, oleh karena itu kita memerlukan pakaian yang sesuai dengan kondisi. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memerlukan pakaian yang nyaman. Oleh karena itu, pakaian olahraga banyak terbuat dari kaos yang lentur dan lembut. Tentu saja ketika kita berolahraga akan mengeluarkan keringat sehingga kita memerlukan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ayo menulis menceritakan kembali isi teks dengan katamu sendiri yang singkat saja ya. Dilanjut halaman 106, ayo berlatih menulis nama profesi berdasarkan seragamnya ya. Kamu bisa lihat seragamnya di nomor 1 sampai nomor 3 lalu sampai nomor 5 ya. Nah, itu gampang ya, dilihat saja seragamnya, profesinya apa. Lalu ayo berdiskusi menulis nama profesi berdasarkan seragamnya. Nah, disitu ada nomor 1, celemek selalu digunakan koki, apa alasannya? Ditulis ya. Dijawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Lalu ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Ayah Ahmad adalah seorang petani. Beliau rajin merawat tanaman padinya. Sawahnya tidak pernah kering. Beliau rajin mengairi sawahnya. Tanaman padinya terlihat gemuk. Lanjut membacanya halaman 108. Beliau rajin memberi pupuk. Hama tanaman tidak berkembang. Beliau rajin membasminya. Ibu Ana adalah seorang pedagang. Beliau sabar dalam melayani pembeli. Beliau juga cekatan dalam melayaninya. Ada pembeli yang membeli banyak, ada pembeli yang membeli sedikit. Semuanya akan selalu dilayani. Beliau selalu ramah kepada pembeli. Para pembeli merasa senang. Pelanggannya menjadi banyak. Ayah Rasti adalah seorang pegawai negeri. Beliau tak pernah terlambat datang ke tempat kerja. Setiap jam kerja dimulai, beliau segera menyiapkan peralatannya. Beliau mengerjakan pekerjaan yang telah ada. Beliau tidak terbiasa menunda pekerjaan. Setiap pekerjaan segera diselesaikannya. Pekerjaannya tidak pernah menumpuk. Teresia adalah kakak sepupu Titus. Ia lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Setelah lulus, Teresia mencari pekerjaan. Saat ini Teresia sudah bekerja.
Ia bekerja pada perusahaan swasta di bagian keuangan. Ia bekerja mulai pukul 8, ia pulang mulai pukul 16. Ia karyawan yang rajin dan berdisiplin. Ia tidak pernah terlambat dan membolos. Ayo mengamati semangat kerja, ya, amati di sekitarmu. Tulis yang memiliki etos kerja tinggi dan berikan penjelasannya. Profesi misalnya, nah di situ ada contoh Ayah Rasti, ya, seorang pegawai negeri. Nah, semangat kerjanya, beliau tidak pernah datang terlambat ke tempat kerja. Nah, itu contohnya, ya. Itu contoh saja dari Ibu. Kamu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Lalu halaman 109, ayo mengamati berdiskusi tentang keberagaman cita-cita, ya. Kamu bertanya kepada 5 orang temanmu tentang cita-citanya apa, ditulis di situ, ya. Lalu cara menyikapi keberagaman cita-cita di antara teman kamu apa? Misalnya contohnya menghormati dan menghargai cita-cita teman kita. Lalu ayo mencoba menarik kesimpulan simetri lipat dan simetri putar. Indonesia memiliki ragam corak batik yang mencerminkan kekhasan daerah asalnya. Misalnya batik Megamendung, batik Parang, batik Truntum, batik Jumputan, dan masih banyak lagi. Sekarang kamu amati gambar corak batik di samping, ya. Di situ ada batik bercorak kupu-kupu. Dilanjut halaman 110. Nah, kamu bisa mempraktekannya di rumah, ya. Di situ ada cara-caranya, ya. Bisa dilakukan saja di rumah, lalu tuliskan kesimpulannya saja, ya. Apakah kamu dapat membedakan antara simetri putar, ya, simetri lipat dan simetri putar, itu harusnya, ya. Itu bisa dipraktekkan saja di rumah, tidak usah dikerjakan, ya. Lalu kegiatan bersama orang tua juga, siswa menanyakan berbagai jenis pekerjaan kepada orang tua. Nah, itu bisa tanya jawab saja. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.